Kamu yang berhak dapat semuanya, bukan Nadia. Kalian berdua bener-bener pasangan yang serasi, sama-sama serakah dan sama-sama gak sadar kalau lubang kuburan kalian sendiri sedang digali malam ini. Pagi mas, ini kopi hitam kesukaan kamu udah siap. Nasi gorengnya juga masih hangat. Dimakan dulu yuk sebelum berangkat. Tutup aja dulu makanannya, Nat. Aku agak buru-buru pagi ini. Ada rapat penting sama jajaran direksi. Tapi kan rapatnya jam 9 mas. Ini baru jam 7 lewat sedikit. Makan 2 atau 3 sendok aja. Kan gak bakalan makan waktu lama. Kamu akhir-akhir ini sering banget loh ke kantor dengan perut kosong. Nadia, aku bilang nggak sempet. Kenapa sih hal sepele kayak gini aja harus diperpanjang? Aku ini mengajar waktu biar nggak kena macet di jalan. Bukan mau memperpanjang mas, aku cuma perhatian. Beberapa bulan terakhir ini kamu beda banget. Di rumah kamu makin dingin. Kalau diajak ngobrol, fokusnya selalu ke HP. Bahkan kalau HP kamu berdering, kamu refleks kayak orang panik. Kenapa mas? Ada masalah di kantor yang disembunyiin dari aku? Tuh kan, ujung-ujungnya kamu mulai curigaan lagi. Tolong ya, Nat, jangan kekanak-kanakan. Aku nggak kekanakan mas. Aku ini kerja banting tulang buat siapa? Buat kita. Di kantor tekanan kerjaan udah berat. Sampai rumah aku malah diinterogasi kayak pesakitan. Aku nggak interogasi kamu. Selama 6 tahun kita nikah, dari kamu sebelum punya jabatan apa-apa sampai sekarang jadi kepala bagian, kapan pernah aku nuntut yang aneh-aneh? Aku cuma minta satu hal dari kamu mas, kejujuran. Cukup Nat, aku pusing dengernya. Jangan bikin mood aku hancur pagi-pagi gini. Cuma gara-gara prasangka buruk kamu yang gak jelas itu. Aku berangkat sekarang. Sayang, kamu udah sampai rumah. Kapan kamu mau bicarain soal penceraian itu ke istri kamu? Aku udah capek ya nungguin kejelasan dari kamu terus. Ingat ya, janji kamu kemarin waktu kita di hotel. Kamu bilang secepatnya, jangan bikin aku nunggu terlalu lama. Selena, jadi nama perempuan itu Selena. Dan kamu udah sejauh ini berbohong di belakang aku mas. Enggak Nadia, jangan gegabah. Kalau kamu nangis dan marah-marah malam ini, dia cuma bakal ngeles dan cari alasan buat ngelak. Dia bakal nganggap kamu cuma istri emosional yang gak punya bukti apa-apa. Kamu ada megang atau buka HP aku nggak pas aku mandi tadi? Enggak mas, kenapa? Tadi cuma kelihatan lampu layarnya aja nyala berkali-kali. Kayaknya ada pesan masuk, penting ya? Oh enggak kok, cuma pesan dari grup teman-teman kantor soal pekerjaan besok. Ya udah, aku mau langsung tidur, capek banget hari ini. Iya mas, tidurlah, istirahat yang nyenyak ya. Selamat menikmati kebohongan kamu malam ini mas. Karena mulai besok hari, aku yang bakal ngatur jalan permainan ini. Ini rincian mutasi rekening bersama atas nama Bu Nadia dan Bapak Dimas untuk 6 bulan terakhir ya Bu. Ada lain yang bisa kami bantu? Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu, untuk transaksi penarikan dan transfer bernominal besar di atas 50 juta ini, semua keterangannya dikirim ke nomor rekening yang sama ya? Betul Bu Nadia, seluruh transaksi bernominal besar secara berkala ini ditunjukkan ke satu rekening tujuan atas nama Selena Anggra ini. Penarikannya konsisten setiap tanggal muda dan pertengahan bulan. Pantas saja setiap kali aku tanya alokasi tabungan masa depan kita selalu berkurang, dia cuma bilang buat biaya operasional kantor yang belum diklaim perusahaan. Maaf Bu, apakah ada masalah atau indikasi penipuan dengan rekeningnya? Perlu kami bantu blokir sementara? Nggak perlu Pak. Jangan diblokir, biarkan tetap berjalan seperti biasa. Saya cuma butuh semua bukti fisik ini dicetak resmi dan dilegalisir oleh pihak bank. Baik Bu, segera kami stempel legalisirnya.
Kamu beneran makin royal deh mas. Kalung yang kamu beliin kemarin cantik banget. Temen-temen aku pada iri tahu. Apa sih yang enggak buat kamu sayang? Tapi jujur ya mas, aku tuh kadang masih khawatir. Kamu kan udah punya istri di rumah. Nadia beneran gak bakal curiga uang tabungan kalian terpotong terus buat aku. Haha, Nadia, alah, kamu kayak nggak tahu dia aja. Nadia itu wanita polos, atau lebih tepatnya lugu. Dia itu manut-manut aja, apa kata aku. Kalau aku bilang uangnya dipakai investasi kantor, dia pasti langsung percaya tanpa banyak tanya. Masa sih? Berarti dia gampang banget ya dibohongin? Bukan cuma gampang, dia itu nggak bakalan pernah kepikiran ke sini. Pikiran dia itu cuma muter-muter di dapur, urusan rumah sama bersih-bersih. Dia nggak punya ketajaman kayak kamu, makanya kamu tenang aja. Semua aset aman di tangan aku. Terus kapan kamu mau urus surat cerai itu? Aku capek ditanya-tanyain keluarga aku terus soal status hubungan kita. Sabar sedikit lagi ya sayang, aku cuma lagi nunggu waktu yang tepat. Aku harus pastiin dulu semua nama kepemilikan aset dan rumah atas nama aku bersih, baru aku lepasin dia. Jangan sampai pas cerai nanti dia minta bagian harta. Kita harus ambil semuanya dulu. Pinter banget sih kamu mas. Berarti nanti kalau semuanya udah beres, rumah besar itu bakal jadi milik kita berdua. Jelas dong, kamu yang berhak dapat semuanya, bukan Nadia. Kalian berdua bener-bener pasangan yang serasi, sama-sama serakah dan sama-sama gak sadar kalau lubang kuburan kalian sendiri sedang digali malam ini. Makasih ya sayang, udah nungguin aku malam-malam begini. Pagar sengaja kamu kunci dari dalam. Iya mas, soalnya udah jam 12 malam, agak rawan. Lagian aku tahu kamu pasti pulang telat lagi. Pekerjaan kantor hari ini padat banget ya? Wah, jangan ditanya lagi Nat, capek banget. Kasihan kamu. Tadi itu ada audit mendadak dan jajaran komisaris. Terus dilanjut rapat strategi buat kuartal depan. Semua staf kepala bagian ditahan di kantor sampai malam begini. Aku benar-benar gak sempet napas. Kasihan banget kamu mas, sampai gak sempat makan malam juga. Padahal aku udah masakin sup buntut kesukaan kamu tuh di meja. Aduh, maaf banget ya Nat. Tadi sekretaris kantor sempat pesan makanan catering buat semua tim yang lembur. Jadi perut aku masih kenyang banget. Iya mas, aku beruntung banget punya kamu, suami yang berdedikasi tinggi, penuh perhatian, dan gak pernah lupa sama rumah. Nah gitu dong, seneng aku dengernya. Ya udah, aku masuk duluan ya. Mau mandi air hangat biar agak rileks. Kamu bener-bener pandai bersandiwara mas. Malam Nat, lihat aku bawa sesuatu buat kamu. Bunga yang cantik mas, bunga dari siapa ini? Ya dari aku lah, buat siapa lagi. Tadi pas balik dari kantor, teman kantor ada yang ulang tahun dan bagi-bagi bunga. Terus aku ingat kamu, makanya aku bawa pulang buat kamu. Teman kantor perempuan mas. Nadia, kenapa sih pertanyaan kamu selalu mojokin aku kayak gitu? Aku gak mau jokin. Aku ini niatnya baik, bawa bunga buat kamu, seneng. Tapi kamu malah nanggapin dengan penuh prasangka begitu. Aku cuma bertanya sederhana mas, kenapa reaksi kamu sedefensif itu sih? Kalau memang gak ada apa-apa, bunga mawar merah setebal ini biasanya bukan jenis bunga yang dibagikan secara acak saat acara ulang tahun di kantor mas. Kamu tuh makin hari makin aneh ya, selalu nyari-nyari kesalahan aku. Aku udah capek-capek cari uang di luar, pulang-pulang malah disambut tatapan penuh curiga begini. Kamu mau kita ribut terus ya tiap malam ya? Gak ada yang ngajak kamu ribut mas, aku cuma mau kejelasan. Tapi ya udahlah, gak usah dibahas malam ini. Makanya jangan mulai duluan, aku capek Nat. Kalau gitu besok malam kosongkan jadwal kamu. Gak ada alasan lembur, rapat komisaris, atau urusan kantor lainnya. Aku mau kita makan malam bersama di rumah, hanya kita berdua. Makan malam berdua dalam rangka apa? Anggap aja sebagai momen spesial buat kita, buat merayakan akhir dari semua kebohongan dan prasangka ini. Besok malam aku akan siapkan segalanya di meja makan, kamu tinggal datang tepat waktu. Oke, kalau itu mau kamu. Besok aku usahain pulang tenggo. Aku seneng kamu bisa berpikiran dewasa lagi Nat.
Nikmati makan malam terakhir kamu sebagai suami yang merasa paling cerdik, Dimas. Besok malam semua hidangan akan membuka mata kamu lebar-lebar. Nadia, ini maksudnya apa? Mana makan malamnya? Kenapa malah ada koper sama berkas bertumpuk-tumpuk begini di meja makan? Kamu mau ngajak aku staycation atau gimana? Buka aja map itu, Mas. Itu hidangan utama yang udah aku siapkan khusus buat kamu malam ini. Kamu tuh aneh-aneh aja deh dari kemarin. Main rahasia-rahasiaan segala. Kamu dapat semua ini dari mana? Nadia, kamu nyewa detektif buat mata-matai aku? Gak perlu sewa detektif buat membongkar kebohongan orang yang merasa dirinya paling pintar, Mas. Semua bukti itu terkumpul sendiri karena kamu selalu sembrono dan meremehkan aku. Ini pasti ada salah paham. Foto-foto ini bisa aja rekayasa, Nat. Selena itu cuma rekan bisnis aku. Kita cuma makan malam biasa. Urusan pekerjaan, kamu jangan langsung ambil kesimpulan seenaknya begini. Nadia itu terlalu polos. Dia manut-manut aja apa kata aku. Dia nggak punya ketajaman kayak kamu. Makanya kamu tenang aja. Semua aset aman di tangan aku. Kamu udah tahu semuanya? Sejak kapan? Udah lama, Mas. Sejak pesan pertama dari Selena masuk di HP kamu malam itu. Sejak kamu bilang lembur, padahal kamu makan malam romantis sama dia. Kalau kamu udah tahu dari lama, kenapa kamu cuma diam? Kenapa kamu tetap pura-pura tersenyum dan nyambut aku pulang tiap malam? Kamu sengaja mau jebak aku? Aku diam karena aku masih memberi kamu kesempatan buat sadar dan berhenti berbohong, Mas. Setiap malam aku sengaja membuka pintu dan bertanya, berharap kamu jujur walau cuma sekali. Tapi kamu justru makin menikmati kebohongan kamu dan terus meremehkan aku. Sekarang waktunya kamu bayar semua sandiwara itu. Nadia, tolong, aku mohon sama kamu, aku khilaf, Nat. Aku ngaku salah, tolong beri aku kesempatan satu kali lagi. Berdiri, Mas. Jangan bikin diri kamu makin kelihatan kasihan. Malam ini juga aku janji bakal putusin Selena dan blokir semua kontak dia. Aku bakal hapus dia dari hidup aku. Masalahnya sekarang bukan cuma tentang Selena. Maksud kamu apa? Kalau bukan soal Selena terus apa? Aku udah mau ninggalin dia buat kamu. Masalah utamanya itu adalah kamu. Kamu yang secara sadar milih buat berbohong berkali-kali ke aku, Mas. Tapi kamu harus paham posisi aku, Nat. Aku kayak gini juga gara-gara kamu. Kenapa jadi aku yang salah? Kamu yang tega ngianatin kepercayaan yang udah aku jaga selama 6 tahun pernikahan kita. Rasa hormat aku sama kamu itu udah mati, Mas. Kamu tuh udah berubah beberapa tahun terakhir ini. Kamu terlalu sibuk sama urusan kamu sendiri. Kamu nggak semanis dulu lagi. Aku ini laki-laki. Aku butuh perhatian. Luar biasa. Jadi sekarang perselingkuhan dan kebohongan kamu itu murni karena kesalahan aku. Kamu yang berzina, kamu yang membagikan uang kita ke perempuan lain, tapi aku yang disalahkan gara-gara aku nggak semanis dulu. Logika kamu di mana, Mas? Gak usah nyari kambing hitam buat nutupin kerendahan moral kamu sendiri. Kebohongan kamu itu pilihan kamu, bukan karena kekurangan aku. Nadia, ibu bener-bener gak nyangka anak ibu bisa sejahat ini. Kenapa kamu gak cerita sama ibu dari awal pas kamu pertama kali tahu? Kenapa kamu pedam semuanya sendiri sampai bukti-buktinya sebanyak ini? Saya sudah berusaha bicara baik-baik sama Mas Dimas berkali-kali, Bu. Dimas, kamu bener-bener anak gak tahu diri, Dimas. Saya kasih dia kesempatan buat jujur dan berubah, tapi setiap kali saya tanya, Mas Dimas selalu milih buat berbohong, membentak saya dan menuduh saya istri yang curigaan. Nadia kurang apa sama kamu? Selama 6 tahun dia mendampingi kamu dari gak punya apa-apa. Sekarang pas kamu udah ada jabatan, kamu malah kelakuan kayak gini. Bu, Dimas minta maaf. Dimas hilaf. Jangan bilang hilap kalau kamu kelakuan itu bertahun-tahun dan berencana nguras harta istri kamu sendiri. Ibu malu punya anak kayak kamu.
Saya datang ke sini bukan buat minta pembelaan atau membuat Mas Dimas dimarahi keluarga. Saya cuma mau menyerahkan fakta yang sebenarnya ke ibu dan keluarga besar, supaya di kemudian hari nggak ada lagi yang menuduh saya sebagai istri yang jahat karena meninggalkan suaminya begitu saja. Saya permisi, Bu. Kamu udah bikin ibu malu, Dimas. Selena, akhirnya kamu datang juga. Aku dari tadi hubungi kamu, nggak diangkat-angkat. Aku bener-bener bodoh kamu sekarang, sayang. Jangan pegang-pegang aku, Mas. Nanti baju aku kotor dan stop panggil aku sayang. Kamu kenapa, Selena? Kenapa nada bicara kamu beda banget? Aku lagi kena musibah besar. Nadia membongkar semuanya ke manajemen kantor. Aku dipecat secara tidak hormat gara-gara tuduhan penyalahgunaan uang operasional. Semua rekening aku dibukukan. Ya, aku udah tahu berita udah tersebar kemana-mana kali. Makanya aku kesini cuma mau balikin kunci mobil yang kemarin kamu kasih ke aku. Maksud kamu apa melempar kunci ini? Selena, aku melakukan ini semua juga demi kamu. Ah, demi aku. Iya, demi mencukupi gaya hidup kamu juga. Sekarang aku udah kehilangan pekerjaan dan rumah aku kamu satu-satunya tempat aku pulang. Tempat pulang? Mas, kamu jangan halusinasi ya. Dulu aku mau sama kamu karena kamu punya segalanya. Sekarang kamu cuma laki-laki pengangguran yang gak punya apa-apa lagi. Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku. Mana janji kamu yang bilang bakal nemenin aku dalam kondisi apapun? Janji itu berlaku buat laki-laki yang punya masa depan, bukan penipu yang ketahuan dan hancur kayak kamu. Keterlaluan kamu, Selena. Terserah kamu mau ngomong apa, yang jelas aku nggak sudi ya hidup susah sama mantan pejabat kantor yang dipecat secara memalukan. Kita selesai, Mas. Jangan pernah cari aku lagi. Nadia, tolong tunggu sebentar. Aku mohon, dengarkan aku dulu. Ada hal lain yang belum selesai, Mas? Rasa-rasanya semua urusan administrasi dan pembagian aset pribadi sudah beres di dalam. Nadia, aku benar-benar udah kehilangan semuanya. Aku hancur, Nat. Aku nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Yang kamu bilang kehilangan itu bukan semuanya, Mas. Kamu cuma kehilangan hal-hal palsu yang selama ini kamu banggakan. Tapi hal yang paling berharga yang sebenarnya kamu hilangkan adalah orang-orang yang benar-benar tulus mencintai kamu tanpa memandang harta. Aku sadar aku salah, Nat. Aku buta karena godaan. Tapi jujur dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku masih cinta sama kamu. Tolong beri aku satu kesempatan terakhir buat membenahi semuanya dari nol. Sayangnya, Mas, rasa cinta yang kamu ucapkan sekarang gak akan pernah bisa menghapus bekas pengkhianatan yang kamu lakukan berkali-kali. Ini surat gugatan cerai. Tanggal pengajuannya 2 bulan lalu. Sebelum aku mengaku, sebelum kamu membongkar semuanya. Iya, aku sudah mendaftarkan gugatan cerai ini sejak 2 bulan yang lalu. Selama 2 bulan ini, aku bukan sedang menunggu kamu bertobat atau berubah, Mas. Aku cuma sedang mengumpulkan bukti terakhir yang paling solid supaya saat hari ini tiba, tidak ada satu orang pun yang bisa menuduh aku sebagai istri yang jahat yang meninggalkan suami tanpa alasan. Terus flash di sini isinya apa, Nat? Bukti perselingkuhan aku. Buka dan dengarkan baik-baik nanti di rumah. Itu rekaman percakapan kamu sama Selena di restoran malam itu. Rekaman di mana kalian berdua berencana buat nguras semua aset pribadi aku dan mendapak aku setelahnya. Selama berbulan-bulan kamu merasa paling cerdik, mengira sedang berhasil mempermainkan dan meremehkan istri yang kamu anggap polos ini. Padahal tanpa kamu sadari, setiap kebohongan yang keluar dari mulut kamu sedang menjadi bukti yang terbaik untuk menghancurkan diri kamu sendiri, Mas.